Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak sampai aku kok. Prepare ini. Kita kon sapa? Aku Virus saya apa pendapatnya gak iri? Pendapatnya gak iri ya. Aku takon siji. Untuk kolaborasi budaya, yang pertama kolaborasi budaya dengan seni, dalam seni kolaborasi budaya sertifikat pada musik, seniman dan pendidikan. Contohnya adalah pembangunan alat musik tradisional dengan alat musik modern. Dua, kolaborasi budaya dalam kuliner. Kuliner merupakan salah satu bidang yang paling mudah menerima kolaborasi budaya. Banyak makanan yang merupakan hasil perpaduan budaya, misalnya makanan lokal yang menggunakan teknik memasak asing atau sebaliknya. Tiga, kolaborasi budaya dalam bahasa. Bahasa juga mengalami kolaborasi melalui penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa daerah atau bahasa masyarakat. Empat, kolaborasi budaya dalam gaya hidup. Gaya berpakaian, cara berinteraksi, dan pola pikir masyarakat juga merupakan hasil kolaborasi budaya. Misalnya, penggunaan pakaian tradisional yang dibarengan dengan desain modern atau penerapan nilai-nilai lokal dalam kehidupan masyarakat budaya. B. Faktor mendorong terjadinya kolaborasi budaya. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi membuka akses komunikasi dan interaksi antar negara sehingga mempercepat pertukaran budaya. Yang kedua, kemajuan teknologi. Melalui media sosial dan internet memungkinkan masyarakat mengenal budaya lain dengan cepat dan luas. Yang ketiga adalah komunitas Bilang migrasi, pariwisata dan pendidikan internasional mempertemukan individu dari berbagai asal budaya. Yang keempat, sikap terbuka masyarakat. Masyarakat yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan lebih mudah menerima dan melakukan kolaborasi budaya. Ini dampak kolaborasi budaya. Dampak positifnya memperkaya budaya nasional, mendorong kreativitas dan inovasi, memperkuat toleransi dan sikap saling menghargai, meningkatkan daya tarik budaya. juga aku sangat terhibur aja itu. Hilangnya identitas budaya dan generasi muda juga Kenapa? budaya asing. Upaya menjaga identitas dan Nah cakep. menanamkan nilai-nilai budaya sejati yang menggunakan rasa cinta terhadap budaya lokal. Yang ketiga, menyaring pengaruh budaya asing sesuai dengan nilai dan dorongan masyarakat. Yang keempat, melestarikan tradisi dan kearifan lokal melalui inovasi kreatif. Dengan upaya tersebut, kolaborasi budaya dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas bangsa hingga kelautan lainnya. Nah. Pira. Donat video TikTok. Nonton video TikTok. Ini kok gak enak mlebu ning galeri. Wes kasih Ganti nek mau kirim ning ngene anu. nek mau banget Google. jawab nek tak pernah ngerti gampang. Kan sebuah wilayah laut biru luas di Laut Sulawesi.
Ini gambarnya. Emang kan nganu pos kan nganu paus. Asia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Kita punya berbagai budaya, bahasa, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda. Namun tetap dapat berdampingan dan harmonis. Di setiap daerah, kita menemukan ciri khas yang unik. Ada perbedaan cara berpakaian, perbedaan adat istiadat, hingga keragaman bahasa daerah yang jumlahnya mencapai ratusan. Semua perbedaan itu tidak membuat kita terpecah, tetapi justru memperkaya identitas bangsa. Kita mungkin memiliki latar belakang keluarga, keyakinan, dan kebiasaan yang tidak sama. Namun, keberagaman tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling membeda-bedakan. Sebaliknya, perbedaan adalah kesempatan untuk saling mengenal, memahami, dan menghargai. Keberagaman yang kita miliki adalah kekuatan kita. Karena melalui Kak menggunakan galeri ya nek ndi ya. walaupun berbeda, kita tetap sendiri. Inilah makna yang ingin diwujudkan bersama. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap sendiri. Kalian tahu nggak tradisi lainnya seperti memitan, bait maulid, atau bait tawar? Semua itu lahir dari pertemuan Islam dan budaya lokal. Budaya ini disebut akulturasi, yaitu pencampuran budaya baru dengan budaya lama tanpa menghilangkan identitas aslinya. Sedangkan budaya ketiga adalah dialog dan interaksi antara ajaran Islam dan tradisi masyarakat Banjar. Contoh nyata adalah kampung tawar. Awalnya ritual adat penyucian dan pengobatan, tapi setelah Islam masuk dipadukan dengan doa-doa Islami, ayat Al-Quran, dan tahlil. Inilah bukti bahwa mereka melakukan aktivasi menghasilkan yang Islami sekaligus tepat dan nuansa lokal. Yuk kita menaikkan kita sampai dengan hal baru. Karya yang luar biasa, perpaduan antara fisik dan teknik, fisik tradisional layar masyarakat dan
Ini apa nek kesimpulan? Nek kabeh sudah ono kesimpulan sing kita. Multikultural melalui kolaborasi budaya dapat berkembang secara dinamis dan menghasilkan berbagai inovasi baru. Namun kolaborasi budaya harus dilakukan dengan sikap selektif dan bertanggung jawab agar tidak menghilangkan jati diri budaya asli. Dengan keseimbangan antara keterbukaan dan pelestarian, kolaborasi budaya dapat menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Perkenalkan, nama saya Fitria Caca Amandita. Berikut video saya. Video. Perkenalkan, aku Sasha. Ingin bersuara dengan kursi roda, tetapi dalam rintangan. Namaku Rahman. Aku memilih pendidikan, tetapi manusia dari luar. Saya dulu anak masyarakat adat dengan pakaian khas, sehingga tidak bisa memakai seragam. Ini satu saja nasi sapi. Ayo. Menghargai keberadaan antar individu merupakan wujud toleransi. Selain itu, kita menghargai perbedaan. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi bangsa ini. Sik minjem. Saya akan mempresentasikan elemen Bhinneka Tunggal Ika materi merawat kebinekaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kebinekaan yang sangat tinggi. Kebinekaan tersebut tercermin dari keragaman suku bangsa, bahasa daerah, agama, adat istiadat, serta budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi kekayaan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Namun kebinekaan juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, sikap merawat kebinekaan sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Merawat kebinekaan berarti menjaga, menghargai, dan memperlakukan perbedaan yang ada dengan sikap terbuka dan penuh toleransi. Setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan kesadaran bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun. Dengan memahami bahwa kebinekaan merupakan kehendak Tuhan dan hasil dari sejarah panjang bangsa, masyarakat diharapkan mampu membangun sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk merawat kebinekaan adalah dengan mengembangkan sikap toleransi. Toleransi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai dalam menjalankan ibadah. Tidak melaksanakan keyakinan
dalam merawat kebinekaan. Setiap budaya dan kebiasaan memiliki nilai-nilai luhur yang patut dihormati dengan menghargai budaya lain. Masyarakat dapat memperluas wawasan serta memperkuat rasa persaudaraan antara sesama warga negara. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Peran generasi muda sangat penting dalam menjaga dan merawat kebinekaan. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari sikap diskriminasi. Melalui pendidikan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, nilai-nilai kebinekaan dapat ditanamkan sejak dini agar tumbuh menjadi karakter yang melekat dalam diri setiap individu. Merawat kebinekaan juga dapat dilakukan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menjunjung tinggi persatuan tanpa meninggalkan identitas masing-masing. Di lingkungan sekolah, setiap sikap merawat kebinekaan dapat diwujudkan melalui kerjasama antar siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kegiatan diskusi kelompok, kerja bakti, dan organisasi siswa merupakan sarana yang efektif untuk menumbuhkan sikap saling menghargai. Sekolah juga berperan dalam memberikan pendidikan multikultural agar siswa memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Di lingkungan masyarakat, merawat kebinekaan dapat dilakukan dengan menjaga kerukunan antar warga, menghormati perayaan hari besar keagamaan, serta aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dengan adanya interaksi yang positif, rasa kebersamaan dan solidaritas akan semakin kuat. Hal ini dapat mencegah munculnya prasangka negatif dan sikap intoleran. Selain itu, penggunaan media sosial juga perlu disikapi dengan bijak sebagai bagian dari upaya merawat kebinekaan. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dan tidak
promosisi yang baik budaya lokal beresiko terlupakan atau tergeser oleh budaya luar. Oleh karena itu, promosi budaya berperan sebagai sarana untuk memperkuat jati diri bangsa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya. Promosi budaya memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjaga dan melestarikan budaya agar bukan luput dan tidak punah. Kedua, meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap budaya bangsa. Ketiga, memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional sehingga dapat meningkatkan citra positif bangsa. Keempat, promosi budaya juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui pemanfaatan budaya sebagai daya tarik. Dengan promosi budaya yang efektif, masyarakat akan mengenal dan menghargai keragaman budaya yang ada, sehingga tercipta sikap toleransi dan persatuan di tengah perbedaan. Promosi budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Nomor Gibran salinan kirim aku. Ini HP Kegiatan seni dan budaya seperti pementasan tari tradisional, pertunjukan musik daerah, festival budaya dan pameran seni. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat. Selain itu, promosi budaya juga dapat dilakukan melalui pendidikan, misalnya dengan memasukkan materi budaya lokal ke dalam pembelajaran di sekolah, media massa, dan media sosial. Juga menjadi sarana penting dalam promosi budaya. Melalui video foto repot loh. dan konten kreatif budaya lokal dapat dikenal secara luas dan menarik minat generasi muda. Promosi budaya juga dapat dilakukan melalui pariwisata seperti memperkenalkan desa wisata, kuliner khas daerah, dan tradisi lokal kepada wisatawan. Dengan cara ini, budaya tidak hanya dilestarikan tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Generasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam promosi budaya sebagai generasi yang dekat dengan generasi muda dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal secara kreatif dan inovatif. Tentunya dengan membuat konten edukatif generasi muda tidak merasa rendah terhadap budaya asing. Promosi budaya merupakan Atau kok caca aku? Bisa aku tak caca kan? Ada menemukan berbagai bentuk promosi, baik secara langsung maupun media digital. Budaya dapat terus dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Peran aktif generasi muda ya apa Irus? agar promosi budaya secara secara dengan demikian budaya Indonesia akan tetap lestari dan menjadi identitas yang kuat di tengah arus globalisasi. Kesimpulan dari materi saya, promosi budaya merupakan upaya memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya suatu daerah atau bangsa kepada masyarakat yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Nama saya Mari Rosa. Berikut video tulisan. Apa yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan.
tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan moderasi. Kalau kita jaga moderasi, Indonesia akan jadi tempat nyaman untuk semua. Ayo, mulai dari dirimu, hormati perbedaan dan sebarkan moderasi beragama hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Apa koknya? Gitu lagi cara ngecat ya. Ya telepon itu. Sama-sama, tapi juga mencerminkan Mek enggak? Nomor telepon ini. Berapa? agar mereka memiliki karakter pribadi yang muda, mampu bekerjasama dan memimpin diri bersama. Melalui pembiasaan dan pengurangan nilai gotong royong dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. B. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah berada bekerja bersama-sama secara paralel untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan umum. Dalam gotong royong, Bisa apa? Ambil negatif balik. kegiatan ini dilakukan dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas sosial. Melalui gotong royong, masyarakat dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Wow, kiranan. Terima kasih tapi gak mau. Maaf. Enak kan? ini sih. Enak. Full. Kan dekat satu tutup. Enak. Apa ini? Saya suka ini. Nek Aku apa antarmu parkir nih kak? aku tak parkir terus sudah drop rekaman. Nggak lingkungan ini. Memperingatkan saya mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan semangat gotong royong, perbedaan antar beragam, suku, agama dan budaya dapat disatukan dalam kerjasama yang positif untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai luhur dalam gotong royong. Gotong royong mengandung berbagai nilai luhur yang berupa dalam pembentukan karakter antara lain kerjasama, yaitu kemampuan untuk bekerjasama orang lain demi tujuan bersama. Toleransi, yaitu sikap saling menghargai perbedaan pendapat dan rasa terbuka. Keikhlasan, yaitu dibantu datang menghargai. Solidaritas, yaitu rasa kerjasama dan kepedulian yang belajar bersama. Tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk melaksanakan program yang telah disepakati. Nilai tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita masyarakat yang adil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dan ini video saya. Festival Budaya bertajuk Bedoreng Tourism Festival kembali digelar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Setidaknya ada 22 kontingen yang menampilkan atraksi budaya dari masing-masing daerah.
Donanku tak nganu-nganu aja. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Festival dilanjutkan dengan penampilan ratusan seniman dari 22 daerah di Jawa, Madura, Bali hingga Papua dipusatkan di alun-alun Wadas, Kabupaten Kulon Progo dan Istimewa Yogyakarta. Kontingen memberikan sajian terbaik di depan panggung utama hingga ke depan pasar Wadas. Bisa ngono yo ini. Jangan. Adalah dua media kita bersilaturahmi dan juga untuk promosi pariwisata melalui atraksi wisata budaya. Jono jenenge. Dari berbagai kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ada yang dari Lampung Tengah, dari Bangka Belitung, Magelang, dari Cirebon dan masih banyak. Festival digelar selain untuk memeriahkan Hari Jadi Kulon Progo ke-70 sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pengertian budaya lokal adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan bahasa masyarakat yang berkembang dan diwariskan secara terus-menerus. Suatu daerah, budaya lokal mencerminkan identitas nilai agama serta cara hidup masyarakat setempat. Budaya lokal dapat berupa kesenian bahasa daerah, adat istiadat, tradisi, pakaian adat, kuliner khas hingga kalimat luar. Kita harus berorganisasi dan modernisasi budaya lokal menghadapi tantangan besar seperti masuknya budaya asing dan menentukan generasi muda budaya berasal untuk kemajuan dan transformasi dan dikenal Coba. Mikir ini kan boleh oke. Di crop nih kak. karena budaya lokal merupakan bagian dari meninggalkan Di singkut di pateni dan mama. mengenal dan menghargai budaya sendiri, mewariskan nilai luhur seperti gotong royong, sopan satu, dan kesamaan, mendukung sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Bentuk budaya lokal hadir dalam berbagai bentuk, antaranya seni tradisional seperti tari daerah, tradisional, wayang, dan seni rupa daerah. Bahasa daerah sebagai alat komunikasi dan identitas suatu daerah, adat istiadat dan tradisi seperti upacara adat, ritual, atau adat tradisi masyarakat. Upaya mengajukan budaya lokal dapat dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya generasi muda melalui langkah berikut. Melestarikan budaya lokal, melestarikan budaya dapat dilakukan dengan mempelajari, dipraktikkan, dan menjaga tradisi yang dilakukan agar tidak punah. Mempromosikan budaya lokal. Budaya lokal dapat digunakan melalui media sosial, pertunjukan seni, festival budaya. Mengembangkan budaya lokal secara kreatif. Budaya lokal dapat dikemas secara modern tanpa menghilangkan nilai asli. Menggunakan produk budaya lokal, menggunakan batik, kain tradisional, dan produk kerajinan lokal. Peran generasi muda dalam memajukan budaya lokal. Generasi merupakan agen perubahan dalam memajukan budaya lokal. Peran generasi muda antara lain mempelajari dan mencintai budaya daerah sendiri, aktif mengikuti kegiatan seni budaya, menjadi pelopor inovasi budaya dan kreatif dan menarik, mengajak masyarakat untuk bangga terhadap budaya lokal, menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai bangsa. Kesimpulan, memajukan budaya lokal merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal, kita dapat menjaga identitas bangsa sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan budaya lokal. Bukan sekedar warisan
masa lalu, tetapi juga aset berharga untuk masa depan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok A. Ada kumpul ya. Yuk, silakan. Ada Bisa tolong video masuk. Ika. Dia nanti. Yang video tolong di Ayo. Ayo. Yuk, silakan dan ya, kelompok A. Bagaimana hubungan kolaborasi budaya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Saya Rido dari kelompok 6 akan bertanya kepada Pak Irus, bagaimana mengimplementasikan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sik. Ben mari sik. Saya juga dari kelompok 4 tanya ke Pak Irus, apa dampak positif dan negatif dari kolaborasi budaya? Kelompok piro? Dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Pak Irus, mengapa kolaborasi budaya penting dalam menjaga keragaman di Indonesia? Yes. Bro, tahu. Mengapa literasi digital penting untuk merawat kebinekaan di era digital? Saya Najwa Melani Bagja akan bertanya kepada Caca, mengapa foto yang dianggap sebagai bukti merawat kebinekaan di Indonesia? Saya Najwa Mahasiswa akan bertanya kepada Reva, mengapa Indonesia memiliki keberagaman budaya? Saya memastikan apakah bisa masyarakat Indonesia terus menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana masyarakat Indonesia terus menerapkan prinsip Apa? Di pos orang. Oh, di pos orang. Orang loh. Orang ini kok. Nggak masuk frame kamera. Ingin bertanya kepada Caca, jelaskan arti pemberian Bhinneka Tunggal Ika serta maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Film. Nama saya Adam Pratama, akan memberi pertanyaan kepada Reva. Bagaimana kolaborasi budaya dapat membantu memperkuat rasa persatuan di antara berbagai suku di Indonesia? Saya Arya Santiago lagi. Saya bertanya pada Reva, apa fungsi kolaborasi budaya di Indonesia? Saya Muhammad Gibran ingin bertanya kepada Pak Irus, apa makna aturan yang lebih individu dan masyarakat secara keseluruhan? Saya Ramona dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Caca, apa yang dilakukan untuk mempertahankan kebinekaan? Saya ingin bertanya kepada Caca, mengapa kebinekaan di Indonesia seringkali dianggap dominasi politik dan kekayaan bangsa? Saya Hafiz ingin bertanya kepada Pak Irus, bagaimana hubungan antara Pancasila dan nilai Pancasila? Betul.
generasi muda dapat mempromosikan budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi modern dan kolaborasi kontemporer. Saya tidak saja ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Dea, jelaskan arti budaya pendidikan berkualitas serta maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Arti sebuah pendidikan berkualitas adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dan sebuah ini bermakna bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku budaya, agama, dan bahasa, semua merupakan satu kesatuan utuh dalam nilai NKRI. Pertanyaan kedua dari Citra kelompok 5. Mengapa literasi pendidikan penting untuk merawat kemerdekaan di era digital? Memungkinkan penggunaan internet mengenai informasi melawan hoax yang memecah belah dan menyebarkan narasi positif atau toleran. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Revalina Adi Febriana dari absen 5 akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama pertanyaan dari Sofia kelompok 1. Kenapa bisa terjadi konflik? Jawabannya karena adanya perbedaan yang tidak dapat diterima oleh manusia sehingga menimbulkan konflik. Pertanyaan kedua dari Hafiz. Apa penyebab terjadinya konflik di masyarakat? Jawabannya perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial yang cepat. Pertanyaan dari kelompok 4 yang pertama adalah bagaimana peran generasi muda dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di tengah keberagaman? Jawabannya dengan memaksimalkan penggunaan teknologi seperti menggunakan platform digital untuk membuat konten edukasi tentang keberagaman. Pertanyaan kedua dari Iza, sebutkan contoh